sehingga dibuatlah perjalanan ke Lanciano ini. Dan memang benar-benar sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu, Pak, 2 menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Lanciano itu adalah kota, kan kita mengenal Santo Longinus ya. Santo Longinus itu lahir di Lanciano. Santo Longinus itu adalah prajurit yang dulu dengan tombaknya mencucuk lambungnya Yesus. Lalu setelah itu dia bertobat dan Santo Longinus itu bahkan berani menjadi martir. Betapa Tuhan itu bisa mengubah orang yang tadinya menusuk dia dengan tombaknya ke lambungnya menjadi seorang martir. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, di Lanciano yang terjadi pada saat itu adalah seorang uskup. Pada saat itu orang sudah mulai tidak menghargai ekaristi. Orang sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran gereja. Bahkan seorang uskup Simeone, kalau nggak salah Simone ya namanya, saya lupa persisnya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah padaku bahwa pada saat ekaristi itu hosti dan anggur bisa sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darahmu. Kalau engkau tidak bisa menunjukkan itu, barangkali aku akan bertanya-tanya dengan imanku sendiri, dan mungkin aku akan meninggalkan engkau. Itu yang dikatakan oleh uskup itu Bapak Ibu. Dan ketika suatu saat setelah beberapa lama uskup ini mengadakan misa, pada saat ekaristi tiba-tiba tangannya bergetar sangat kuat Bapak Ibu, dan jatuh dari situ daging hosti itu menjadi daging yang segar dan anggur itu menjadi darah yang segar. Tuhan sungguh menunjukkan kuasanya. Dari itu saya sangat ingin ke Lanciano, dan saya berharap setelah ini kita semua yang pernah datang ke Lanciano, mari kita sama-sama menghargai ekaristi. Kita sungguh-sungguh percaya dan mengimani itu adalah tubuh dan darah Kristus yang pada saat kita terima itu akan bersatu dengan kita. Ya, itu aja Bapak Ibu. Mungkin Pak Tony bisa lanjut sharingnya. Sebelum saya sharing, kita beri tepuk tangan untuk Kak Dewi ya. Selain dia itu nggak nyangka ya, biasanya kalau kita melihat sosok seperti Dewi itu orang yang ceria, tapi ternyata juga imannya juga cukup tinggi juga ya. Cukup juga ya. Jadi saya senang sekali kenal dengan, saya panggil apa ini, Kak Dewi aja ya. Dewi. Dari tadi yang sharing kan ibu-ibu, mungkin karena kemarin dari Kartini ya, jadi saya memberanikan diri. Oh iya. Ya, 21. Jadi saya memberanikan diri untuk sharing. Kartono. Saya sharingnya bukan masalah selama di sini, tapi proses bagaimana saya sampai bisa ikut di grup ini. Sebenarnya saya kepingin dengan istri saya Frida itu suatu saat bisa ke Lourdes. Mungkin Bapak Ibu tahu Renata ya, travel itu. Bosnya itu adalah teman saya, ketua lingkungan saya sebetulnya. Jadi bisa-bisa saya pulang dari sini bisa dipecat nanti saya, kok nggak ikut dia. Gitu. Istri saya Frida itu tekun mengikuti doanya Romo Korenka setiap 9:30. Saya tidak. Waktu istri saya doa 9:30, saya malah keluar rumah. Saya ke rumah adorasi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Surabaya itu ada satu mall, Galaxy Mall. Di belakang itu ada satu rumah yang buka 24 jam. Saya lebih klik di sana. Saya ke sana. Jadi saya pulang, istri saya sudah selesai doa. Suatu saat pada tanggal 17 November dia sakit.
Jadi saya nggak bisa keluar rumah. Saya coba buka YouTube-nya Romo. Kok pas waktu itu Romo mengumumkan akan mengadakan acara siara ini. Saya tanpa tanya istri saya karena dia dalam keadaan sakit, saya langsung WA Romo. Kebetulan saya punya WA-nya. Meskipun saya nggak klik dengan doanya waktu itu nggak pernah ikut, tapi saya pernah punya karena saya diberi teman saya setahun yang lalu minta intensi. Ya. Saya langsung Romo minta itinerary-nya. Saya ingin ikut. Kemudian saya share dengan beberapa teman, salah satunya dengan Lika. Lika itu adalah sahabat Frida dari SMP, dan beberapa teman saya dari saudara-saudara saya share, saudara istri saya share. Kecuali dengan Pak Stefanus malah nggak saya share, karena saya tahu beliau baru 4 tahun yang lalu kena stroke, jadi rasanya tidak mungkin bisa ikut acara ini. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu bisa merasakan bahwa Pak Stefanus pun kuat mengikuti acara sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai terakhir acara ini. Itu. Kemudian setelah saya tanya Romo akan ngabarin itinerary-nya. Saya tunggu beberapa minggu, kemudian Romo WA saya, kalau nggak salah 5 Desember itu Romo memberikan journey-nya. Ya udah, saya putuskan dengan istri saya. Sebenarnya lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh Renata. Tapi karena ini ada hubungan batin antara istri saya dengan acaranya Romo, oke lah, kita nggak melihat harganya, tapi melihat Romonya sebetulnya. Gitu. Tapi ternyata setelah kami terjebur di grup ini, luar biasa sekali. Betul-betul ikonik ya, tempat-tempat yang ditawarkan. Hotel dan juga selain tempat siaran, restonya juga oke lah. Masalah rasa selera ya, tapi tempat yang dipilih oleh Hub ini rasanya cukup bagus. Dengan berjalannya waktu, kira-kira kurang 3 minggu atau kurang 1 bulan, Pak Marshall share bahwa pesertanya 28, kurang 2. Waktu itu Romo juga, ayo cari gembala lagi. Cari domba. Saya tuh ragu-ragu mau ngajak kakak ipar saya ini, tapi akhirnya istri saya coba aja ya. Karena Pak Stefanus ini saya panggilnya Ko Hendri itu dari dulu kepingin hanya ke 2 tempat, Lourdes dan Saint Petrus. Kita coba menawarkan ke anaknya, nggak ngomong dulu, takutnya kalau anaknya nggak boleh kan kasihan ya. Ternyata salah satu kakaknya dari Linda itu tanpa babibu langsung dia oke, kirim semua dokumen ke Bob. Puji Tuhan akhirnya proses visa dan sebagainya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa sangat sekali bisa kita ya, sampai akhir acara ini juga bisa mengikutinya semua dengan baik. Itu. Dan mungkin istri saya akan memberikan video mungkin sedikit kesaksian soal tangga suci. Kenapa? Ayo. Sekalian aja. Ayo. Daripada terputus. Itu. Setelah kakak saya gabung, akhirnya tercukupilah jumlah menjadi 30. Berjalannya waktu jadi 31. Nggak tahu siapa yang ngancerin satunya. Silakan Frida. Berapa menit ini Kak Dewi? Asik. Nanti lupa nyetop ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mungkin kalau ada yang masih dibangunin untuk sahur katanya. Cukup panjang tadi prosesnya, udah diceritakan sama Tony. Kita luar biasa berterima kasih pada Tuhan ya, kita bisa berada di sini. Beda banget sama tour ke Eropa yang sebelumnya, yang setelah itu terus beda push gitu, enggak ini ya. Nah yang di sini luar biasa persahabatan dan persaudaraannya. Kalau untuk tempat-tempat tadi malah Tony belum nyebutin ya tempat mana yang paling berkesan ya. Iya, semuanya mudah-mudahan berkesan. Kalau saya hampir sama dengan Bu Susi, Bu Sri gitu ya. Tangga itu gerejanya skala santai. Skala santai. Ya gereja itu
luar biasa. Saya selama ini paling nggak suka nangis gitu. Saya nggak suka dibilang, oh cewek itu suka nangisan apa gitu ya. Kalau Lika suka nangis, saya selalu marahin gitu. Duh, kok nangisan sih kamu gitu ya. Tapi kemarin itu benar-benar memang luar biasa. Kakak saya yang satunya udah bilang, kamu jangan ikut ini ya, tangga ini berat gitu. November 2022 saya operasi angkat rahim gitu ya, dimana ada kansernya juga gitu. Nah, jadi selama 1 tahun itu saya kalau di gereja nggak pernah berlutut. Saya takut sekali gitu, kenapa sama bekas operasinya. Tapi kemarin, dan kakak saya udah wanti-wanti, jangan naik tangga ini gitu. Nah, tapi kemarin kelihatannya luar biasa, nggak apa-apa Kak Dewi. Kayaknya luar biasa gitu ya, maksudnya gini, ya udah saya coba ya, kalau untuk Tuhan gitu, masa sih dia akan biarkan kita nggak kuat. Saya coba gitu. Kalaupun sampai tengah-tengah saya nggak kuat, boleh balik nggak ya, tapi saya lihat di belakang sudah banyak orang, nggak mungkin saya balik gitu. Dan ternyata puji Tuhan bisa sampai ke atas gitu ya, dan ya saya sebetulnya nangis berat gitu, padahal sama ini nggak mau nangis gitu ya, tapi ternyata nangis berat karena ya banyak hal lah, dan sampai di atas itu benar-benar luar biasa gitu. Itu salah satu yang saya sangat mengena. Dan satu lagi yang di gereja Wajah Yesus ya, yang di Veronica itu, sebenarnya saya pertamanya saya bercanda sama Lika gitu ya, saya bilang loh kok Yesusnya ternyata wajahnya beda ya sama yang di film-film gitu ya Bu Susi, agak beda kan ya gitu ya. Tapi terus kayak rasanya kayak saya di kemplang gitu ya, maksudnya ini bukan masalah wajah beda apa enggak gitu ya, tapi itu sesuatu yang kita imani gitu, itu pernah ada di wajahnya Yesus gitu ya, dan itulah Yesus gitu. Jadi benar-benar itu yang luar biasa dua tempat itu, meskipun gerejanya kecil ya, benar banget Bu Susan bilang gerejanya kecil, nggak semegah Saint Peter gitu ya, tapi itu luar biasa. Jadi makasih Romo pilihan-pilihannya, Kak Dewi juga yang ikut menata gitu ya, itu luar biasa. Makasih. Terima kasih ya kesaksiannya. Terima kasih. Nanti berikutnya ya istirahat dulu ya. Baik.